Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan rutin kita setiap malam Selasa, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis 70, masih dalam pembahasan bab yang membicarakan tentang takwa. Masih membicarakan tentang bab tentang takwa. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, bahwasanya disebutkan yang paling mulia, manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Lalu kali ini kita lihat hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Mas Slamet baca artinya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau atau indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya. Maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karenanya hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, sebab permulaan fitnah yang melanda kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita lihat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna dunya hulwatun, sesungguhnya dunia itu manis, khadiratun, hijau, wa innallaha mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian khalifah, silih berganti untuk berada di dunia. Mustakhlifukum fiha fayanzur, maka hendaklah ia melihat kaifa ta'malun, maka nanti Allah akan melihat apa yang kalian itu perbuat. Maka Allah itu akan melihat apa yang kalian itu perbuat. Jadi tadi pengertian mustakhlifukum, menjadikan kalian khalifah. Khalifah di sini bukan yang dimaksud menjadikan kalian khalifah pemimpin, bukan di sini yang dimaksud. Namun dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau katakan Allah menjadikan kalian khalfan yakhlifu ba'dukum ba'dha, silih berganti kalian ya berada di muka bumi ini. Jadi generasi pertama ada, ya generasi pertama itu habis, kemudian lanjut lagi generasi berikutnya, seterusnya seperti itu. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kaifa ta'malun, apa saja yang kalian perbuat. Lalu Nabi SAW ingatkan dua hal. Fattaqud dunya, hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa,
Yang kedua, hati-hatilah dengan wanita. Lalu Nabi SAW tegaskan tentang masalah wanita di sini. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Dan ingatlah, fitnah yang pertama terjadi di kalangan Bani Israel. Dan yang dimaksudkan dengan fitnah di sini bukan gosip. Ya, karena kalau fitnah menurut kita itu artinya berita yang tidak benar. Namun fitnah yang dimaksudkan di sini adalah ujian, musibah. Musibah yang paling besar yang terjadi pada Bani Israel itu awalnya itu karena wanita, karena perempuan. Itu awalnya karena wanita, karena perempuan. Maka ada istilah fitnah di sini sekali lagi. Fitnah yang dimaksudkan di sini kalau dalam istilah Arab, istilah bahasa Arab, pengertiannya itu lebih luas. Kalau fitnah menurut bahasa kita dipersempit. Kalau fitnah menurut bahasa kita tadi apa? Membicarakan sesuatu yang tidak benar kan? Jadi menyebar fitnah, ya berarti ada berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebar. Berita bohong itu disebar. Itu namanya memfitnah orang. Namun seperti kalimat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di bagian dua doa yang terakhir dalam berlindung dari 4 hal ini disebutkan, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah dunia, dari fitnah hidup dan dari fitnah mati, dan juga dari fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah di sini nggak pas kalau diterjemahkan dengan gosip, dengan berita yang tidak benar. Yang dimaksudkan sini adalah fitnah di sini ujian, cobaan. Cobaan ketika hidup, cobaan ketika mati. Sedangkan kalau dari Dajjal itu membawa cobaan-cobaan yang begitu berat sekali sehingga dapat menggoyahkan iman orang-orang yang nanti akan didatangi oleh Dajjal. Sehingga sekali lagi memahami istilah yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu pahamilah dengan istilah bahasa Arab. Jangan memakai standar bahasa Indonesia. Contoh lagi misalnya kita memahami pengertian silaturahmi atau silaturahim dalam bahasa Indonesia itu umum. Silaturahmi itu apa? Ke bos, ke teman kantor, ke tetangga-tetangga. Silaturahmi kan namanya. Namun kalau yang dimaksudkan dalam hadis, ya, man ahabba, siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya atau ditambah rizkinya, falyasil rahimah, maka kata Nabi SAW, jalinlah hubungan silaturahim. Maka yang dimaksud di sini silaturahim di sini yang dimaksud sesama kerabat. Yang pertama kali masuk di sini adalah orang tua terlebih dahulu, baru kerabat-kerabat yang dekat, saudara-saudaranya, pamannya, keponakannya, ya pokoknya masih punya hubungan kerabat yang dekat. Jadi hadis ini jangan dibawa ke makna yang umum tadi dalam bahasa kita. Jadi jangan anggapannya, wah saya pengen berkunjung ke tetangga biar nanti umurnya panjang, biar nanti rizkinya tambah. Kurang pas kalau membawa hadis ini ke makna tersebut. Memang kalau kunjungi tetangga, kunjungi teman atau yang lainnya punya keutamaan tersendiri, apalagi itu orang-orang soleh. Apalagi itu orang-orang soleh. Ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, termasuk di kitab Riyadhus Shalihin ini juga ada disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengunjungi tiang-tiang soleh, mengunjungi orang-orang soleh, tangga yang soleh atau orang soleh secara umum. Namun sekali lagi, pengertian bahasa Arab itu yang dipakai, bukan yang umum berlaku dalam bahasa kita. Nah, maka kita lihat di sini faedah bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan yang pertama karena peringatan Nabi SAW. Beliau ingatkan dunia itu terasa indah sekali. Maka yang diingatkan oleh Nabi SAW, hati-hati dengan terfitnah
pada dunia. Hati-hati dengan tergoda pada dunia. Apalagi kalau prioritas kita untuk cari dunia hanya untuk dunia saja. Baiknya kita memiliki dunia ini sebagai sarana menuju akhirat. Punya kendaraan-kendaraannya digunakan untuk semangat untuk ibadah. Punya harta digunakan untuk semangat bersedekah. Punya pekerjaan, punya bisnis digunakan juga bagaimana bisa menghidupkan ekonomi kaum muslimin, sampai pun penghasilannya nanti dia gunakan untuk menghidupkan orang-orang yang sangat-sangat butuh, untuk memberi santunan pada anak yatim, untuk membantu tiang miskin, membantu orang-orang yang susah, membantu orang yang terlilit utang dan seterusnya. Diniatkan seperti itu. Maka dunia yang tadi mungkin dianggap bosnya dia kejar dunia, taruhlah seperti itu, namun punya manfaat. Jadi diperingatkan di sini fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Karena kalau orang tidak memperhatikan seperti tadi, tidak memperhatikan dunia untuk ibadahnya, dia akan terlena dengan dunia sehingga sampai melupakan dalam hal ibadah, sampai melupakan pada perihal sedekah, sampai melupakan untuk kewajiban-kewajiban. Jadi dunia Nabi SAW itu ingatkan. Memang terasa manis, terasa indah sekali. Kita kalau lihat ibarat yang digunakan oleh Nabi SAW, dunia diibaratkan dengan dua sifat. Yang pertama itu manis, yang kedua itu hijau. Manis berarti pada apa? Rasa. Berarti rasanya enak. Kalau hijau, pandangan. Kita lihat pasti terbuai terus. Kemudian kalau pada rasanya enak terus. Maka Nabi sudah sebutkan sifat dunia seperti ini, rasanya itu enak, kemudian enak untuk dipandang. Kemudian Nabi SAW tambahkan lagi, ingatkan, hati-hati dengan dua sifat seperti itu. Kalau memang kita terbuai dengan dunia, namun jangan sampai membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita melupakan kewajiban, membuat kita itu melupakan ibadah. Ini yang dimaksud dari faedah yang pertama. Kemudian faedah yang pertama tadi juga kelanjutannya, kita diajarkan untuk hidup zuhud. Kita diajarkan untuk hidup zuhud. Kalau kita lihat pengertian secara bahasa atau secara istilah, zuhud itu artinya meninggalkan. Namun para ulama sudah mengingatkan sekali tentang pengertian zuhud. Zuhud ini bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Dan zuhud di sini juga bukan berarti harus hidup kere, harus hidup miskin. Ini pengertian zuhud yang kurang tepat sebenarnya. Kalau mengartikan zuhud itu miskin atau hidupnya itu penuh dengan kesusahan. Pakaiannya atau penampilannya itu juga compang-camping seperti orang yang tidak punya sama sekali. Bukan. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah menjelaskan tentang masalah zuhud. Beliau katakan bahwasanya zuhud ini adalah sikap kita itu pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya tawakal penuh pada Allah. Apa yang di sisi Allah itu lebih dia yakini daripada yang ada pada manusia. Dari dia kerja, dia yakin rizki itu Allah yang beri, bukan majikannya yang nanti memberikan dia gaji. Karena seandainya majikannya itu nggak ada, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala punya jawaban rizki untuk dirinya. Jadi dia sangat punya keyakinan yang besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lihat nanti setelah bab takwa ini, Imam Nawawi akan membawakan hadis-hadis tentang masalah yakin. Ya, tentang masalah yakin. Jadi di antara pengertian ini dikatakan oleh Imam Ahmad juga oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, pengertiannya seputar itu. Sampai-sampai Imam Ahmad ditanyakan apakah mesti orang yang zuhud itu miskin? Beliau katakan tidak. Orang yang punya uang itu sekian dinar, saya lupa jumlah pastinya disebutkan oleh Imam Ahmad, namun kalau dirupiahkan itu miliaran. Orang yang punya uang itu miliaran, bisa jadi dia disebut orang yang zuhud. Bisa jadi dia disebut orang yang zuhud. Ketika hartanya itu bertambah tidak membuat dia itu jadi sombong. Ketika hartanya berkurang tidak membuat dia itu jadi sedih.
Jadi walaupun dia itu jadi orang yang miliarder, ya, ketika hartanya bertambah tidak membuat dia itu jadi sombong, ketika hartanya berkurang tidak membuat dia itu jadi sedih. Jadi sifat orang yang zuhud seperti itu. Nah, apa yang tadi Nabi SAW katakan, hati-hati dengan dunia, berarti kita diajarkan menyikapi dunia itu dengan baik. Milikilah sifat zuhud. Artinya pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu mencari dunia. Pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diingatkan lagi, kita lihat faedah yang ketiga. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan hati-hati dengan dunia, dan tadi dikatakan bahwasanya dunia itu enak untuk dirasakan, begitu nikmat ketika dipandang. Berarti juga di sini kita diingatkan dunia itu tidak kekal abadi. Dunia itu bukan negeri yang kekal abadi. Kata para ulama, dunia itu la daru baqa. Namun dunia itu adalah daru mamar ilal mustaqar. Dunia itu bukan negeri kita kekal abadi di dalamnya, namun cuma tempat persinggahan saja. Namun sebagai tempat persinggahan saja. Maka pernah Ibnu Umar itu dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah dinasihati oleh Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Hiduplah kalian di dunia ka'annaka gharib. Seakan-akan kalian itu adalah orang asing. Gharib itu orang asing. Orang asing itu nggak mau tinggal lama-lama, pasti dia akan segera untuk sampai ke tempat tujuannya. Awabiru sabil, atau cuma orang yang cuma sekedar lewat saja. Cuma sekedar lewat saja, lebih daripada orang asing. Kalau orang asing mungkin masih butuh tempat untuk istirahat, untuk ambil bekalnya. Kalau ini cuma secukupnya saja, dilihat sudah cukup, sudah jalan lagi. Ibaratnya dua sifat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya hidup di dunia cuma sementara saja. Kita butuh untuk persiapan bekal, sedangkan yang hidup yang kekal abadi itu adalah di akhirat kelak. Maka Nabi SAW ingatkan tentang dunia tadi. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini juga menunjukkan peringatan agar setiap pria berhati-hati dengan wanita. Berhati-hati dengan wanita, terutama ini dalam hal interaksi. Maka dalam interaksi dengan lawan jenis, Islam itu sudah mengatur. Ya, dalam interaksi dengan lawan jenis, Islam sudah mengatur. Peringatan dari Nabi SAW, wattaqun nisa, hati-hati engkau dengan perempuan, hati-hati engkau dengan wanita. Maka benar-benar dijaga hubungan dengan wanita, itu tidak terjadi interaksi langsung kalau belum halal. Banyak sekali contoh dalam ibadah kita sudah diajarkan seperti itu. Contoh pertama, ketika membuat shaf sholat. Shaf yang paling bagus untuk bapak-bapak adalah shaf yang paling depan. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling baik bagi laki-laki itu adalah yang paling depan, yang paling jelek itu yang paling belakang. Namun hal sebaliknya yang Nabi SAW katakan untuk shaf perempuan. Wa khairu sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf yang paling jelek bagi perempuan, yang paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Yang paling jelek adalah yang paling depan. Kenapa yang paling baik laki-laki paling depan, perempuan itu yang paling baik paling belakang? Ini menandakan bahwasanya makin jauh dengan laki-laki, perempuan tadi makin jauh dengan laki-laki makin bagus. Makin dekat, berarti kalau ke belakang dan perempuan itu makin ke depan, berarti makin jelek.
Maka ini saya sudah mengajarkan kepada kita ya bahwasanya interaksi atau hubungan dengan wanita itu perlu dijaga. Salah satu contoh lagi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, bersolat wajib. Boleh wanita itu untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW itu ajarkan bagi para suami jangan larang-larang istrinya untuk pergi ke masjid. Jangan larang-larang istrinya untuk pergi ke masjid kalau mereka punya keinginan untuk pergi ke masjid. Namun nanti ada masalah lain, mana yang lebih utama bagi wanita, apakah memilih sholat di masjid ataukah di rumah. Yang jelas kalau wanita memilih sholat di rumah pun itu sudah sama pahalanya seperti di masjid, bahkan lebih utama. Sekali lagi, kalau ibu-ibu memilih sholat di rumah itu pahalanya sudah menggapai apa yang dilakukan oleh bapak-bapak di masjid yang 27 derajat yang didapatkan, walaupun dia cuma sholat di rumah seorang diri. Nah, namun ini dibolehkan kalau wanita berangkat pergi ke masjid, dibolehkan berjamaah dengan bapak-bapak, boleh. Nah, ketika habis sholat wajib, kan kita disunahkan untuk berzikir. Nabi SAW kalau berzikir itu beliau setelah mengucapkan astagfirullah 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi balik ke jamaah. Ketika itu ibu-ibu sudah segera pulang dan bapak-bapak nunggu dulu zikir. Ibu-ibu ketika itu segera pulang. Kenapa ibu-ibu di zaman Nabi SAW jamaah ibu-ibu itu segera pulang? Kata Aisyah radhiyallahu anha, biar tidak berpapasan dengan laki-laki. Biar pulangnya tidak berpapasan dengan laki-laki. Karena kalau zikirnya perempuan itu nunggu laki-laki bareng keluarnya, pasti akan ketemu. Maka ibu-ibu disuruh keluar dulu. Nabi SAW itu hadap jamaah, dan tujuan diantaranya Nabi SAW itu menghadapkan wajah ke arah jamaah. Dan kalau imam itu seperti ini kalau ingin dilakukan. Di antara tujuannya untuk ngabsen. Ini nanti, ini kayaknya bapak ini gak berangkat 2 hari, jangan-jangan sakit. Coba tanyakan nanti ke teman dekatnya atau samping rumahnya, betul nggak dia sakit. Nabi SAW bisa tahu seperti itu. Dan orang-orang munafik juga jadinya ketahuan ini siapa yang berangkat atau tidak. Dan orang munafik itu biasanya waktu gelap itu baru mereka berani-berani ngumpet-ngumpetan gak hadir. Itu sholat apa berarti gelap? Isya dan subuh. Maka mereka mau berangkat atau enggak sama saja. Saya mau berangkat, ya Nabi enggak lihat. Ya, saya di rumah juga, Nabi juga enggak lihat. Sudahlah, mereka ketika itu anggap berat sekali untuk sholat subuh dan sholat isya. Maka Nabi SAW katakan, inna askalas sholat alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat untuk berjamaah, karena kelanjutannya ini tentang masalah berjamaah. Bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, kita kembali tadi. Apa tujuannya ibu-ibu keluar lebih dahulu? Kemudian baru setelah itu diikuti oleh bapak-bapak. Biar tidak campur baur dan interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan. Makanya benar-benar dijaga sekali interaksi seperti ini. Bahkan sampai dalam masalah suara sudah diatur juga dalam ibadah kita. Laki-laki ketika menegur imam, jamaah laki-laki ketika menegur imam mengucapkan subhanallah. Kalau ibu-ibu caranya gini bapak. Saya ini telapak tangan bagian dalam kanan nepuk punggung. Gini coba. Nah ini, ibu-ibu sebenarnya nanti praktekkan. Jadi bukan sebenarnya tepuk tangan. Karena tepuk tangan tidak boleh. Ini bentuknya main-main sebenarnya. Supporter bola kalau nepuk gini kan main-main kan? Gak serius kan? Gak serius. Jadi gak pas ketika itu dipakai dalam sholat seperti ini. Gak boleh. Namun yang ada ini. Punggung telapak tangan kiri ditepuk bagian dalam telapak tangan kanan.
Kalau ibu banyak pasti imam itu dengar. Nah, kenapa sampai wanita dibolehkan dengan tepuk tangan seperti ini, tidak dengan suara? Karena yang namanya suara bagi wanita itu sangat-sangat menggoda. Ya, sangat-sangat menggoda. Buktinya saja, kalau penyanyi, bapak lebih senang ibu-ibu yang nyanyi yang ayu-ayu perempuan ataukah yang lanang? Semua itu toh? Terus seksi kan? Iya. Kalau yang laki-laki yang nyanyi orang payu, nggak mengundang syahwat, kasarannya seperti itu, nggak mengundang nafsu. Namun kalau perempuan yang nyanyi sudah pakai pakaiannya seksi, tembus pandang lagi, nanti akhir-akhirnya juga ada nyawer lagi kan? Nah. Ada nyawer lagi. Itu cuma ada pada perempuan loh. Maka suaranya itu sangat mengundang fitnah sekali, sangat menggoda. Makanya Nabi SAW sampai dalam perkara sholat saja tidak boleh suara wanita itu keluar, menunjukkan bahwa ini interaksi wanita dan laki-laki itu perlu dijaga. Ya, interaksi wanita tadi perempuan dengan laki-laki itu perlu dijaga seperti itu. Maka Nabi SAW peringatkan seperti tadi. Jadi intinya segala sesuatu hubungan yang itu mengundang syahwat, mengundang nafsu, maka Islam itu larang. Tujuannya apa? Biar tidak sampai terjerumus dalam perkara yang lebih parah, yaitu zina. Bentuk mencegah ini biar tidak terjerumus dalam perkara zina, ini namanya saddu zara'i atau saddu zari'ah. Jalan ini ditutup karena ada sesuatu yang lebih parah. Karena yang namanya orang selingkuh, yang namanya orang berzina awalnya dari sini dulu. Ada saling pandang, ada campur baur dulu, ada salam-salaman, interaksi dulu, baru nanti terjadi perselingkuhan. Makanya jalan ini ditutup, disad, namanya sad, ditutup, saddu zari'ah. Ditutup jalan ini biar tidak terjerumus pada perkara yang lebih parah. Maka sampai seperti ini, salaman dengan wanita yang lawan jenis, yang bukan mahram, itu dilarang. Kenapa dilarang? Ini tadi, diantaranya jalan fitnah ini ditutup, jalan godaan ini ditutup, biar tidak terjerumus pada sesuatu yang lebih parah. Namun kalau untuk masalah bersalaman nanti di sini dengan perempuan, sebagian ulama ini masih membolehkan kalau dengan tiang sepuh. Ya, sebagian ulama masih membolehkan dengan tiang sepuh. Jadi yang tidak boleh bahkan termasuk dalam mazhab Syafi'i dengan yang dengan yang muda, apalagi sama-sama muda. Nggak boleh. Namun bagi tiang sepuh masih diberikan keringanan. Kenapa? Kan tadi tujuannya saddu zara'i, untuk jalan mencegah supaya tidak jadi rusak. Dengan tiang sepuh kan sudah berkurang. Nggak mungkin dengan tiang sepuh itu macam-macam. Ada macam-macam juga kalau tiang sepuh. Kebangetan banget loh kalau masih macam-macam. Itu dilarang kalau yang yang muda. Namun kalau tiang sepuh tadi saya katakan sebagian ulama mazhab masih membolehkannya. Karena apa? Tadi yang dilarang kan kalau mengundang nafsu. Namun kalau dengan yang muda itu baiknya tidak dilakukan. Walaupun nanti tidak ada rasa atau tidak ada nafsu di dalamnya, tetap tidak dibolehkan biar tidak sampai terjerumus pada perkara yang lebih parah. Kemudian disebutkan di sini rusaknya Bani Israel itu karena perempuan. Karena tidak menjaga hubungan yang dibatasi seperti tadi. Bebas pergaulannya. Sedangkan dalam Islam tidak seperti itu. Ada aturan-aturan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari hadis ini, hendaklah kita pandai-pandai untuk mengambil ibrah dari umat-umat sebelum kita. Apa yang rusak di zaman dulu jangan terulang lagi rusak di zaman ini. Apa yang jadi sebab dulu umat dahulu itu binasa, jangan sampai kita lakukan juga di zaman ini.
Kalau dulu Bani Israel itu hancur gara-gara perempuan, interaksi dengan perempuan itu tidak dijaga baik, maka zaman ini jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Lama-lama juga bisa hancur sama. Lama-lama bisa hancur sama. Maka kalau dulu itu seks bebas itu sangat-sangat mudah ditemukan misalnya di zaman umat sebelumnya dan mereka itu hancur, maka jangan lagi dibawa di zaman ini. Kalau pingin umat kita itu selamat. Namun kita tidak ambil peduli seperti itu. Kadang kita itu mengatasnamakan HAM, ya. Kalau sedikit-sedikit memprotes seperti itu nanti HAM itu kan kebebasan manusia, nggak boleh ditentang. Nanti katakan terlalu ekstrim, terlalu kaku. Ya gara-gara kita tidak memperketat seperti ini ya kerusakan itu banyak sekali. Coba lihat kalau seperti ini, masalah-masalah seperti ini tidak dikekang. Seks bebas itu tidak dikekang coba. Coba lihat kemarin di tahun baru berapa kondom yang habis ketika itu. Ya, banyak sekali. Ini karena tidak jaga ketat. Namun kalau seperti ini dijaga ketat, dilarang keras, penjualan itu secara bebas misalnya, ya maka kita tidak akan rusak seperti yang ada ditemukan pada Bani Israel. Maka pandai-pandailah mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kaum Lut itu hancur dengan pergaulannya apa? Dengan sesama jenis. Maka jangan kembali lagi ke zamannya Nabi Lut. Ya, jangan lagi kembali ke zamannya Nabi Lut. Dulu kaum-kaum terdahulu juga disiksa, kena azab, kena hukuman. Itu karena menyembah berhala. Di mana berhala ini mereka jadikan sebagai simbol dari tiang-tiang soleh. Jadikan sebagai simbol dari orang-orang soleh. Mereka buat patungnya sendiri, nyembah sendiri. Namun itu adalah simbol dari orang soleh. Jangan sampai pengagungan pada orang soleh ini dibawa lagi kepada umat Islam saat ini. Bisa hancur seperti umat dahulu. Ini pertama kali muncul di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu mereka ingin mengenang orang-orang soleh, mereka buat patung atau membuat gambar. Sehingga dijadikanlah monumen untuk mengenang orang-orang soleh tadi. Generasi pertama anggapannya seperti itu. Datanglah generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama habis. Orang-orang yang pintar-pintarnya habis. Orang-orang yang berilmunya itu habis. Datang generasi kedua nggak paham, generasi tiga itu nggak paham sampai nyembah patung tadi. Padahal awalnya cuma untuk apa? Mengenang orang soleh. Namun akhirnya terjadi bentuk gulu, berlebihan. Terlalu ekstrim memperlakukan orang soleh sampai disembah. Pengkultusannya sudah sangat-sangat berlebihan sekali. Ini karena apa? Karena tadi yang jeleknya tadi, yang awalnya patung tadi itu dilegalkan. Makanya Islam itu sangat keras sekali memperingatkan jangan sampai membuat gambar-gambar atau patung, apalagi itu untuk orang-orang soleh. Baiknya kalau punya gambar tiang soleh di rumah, itu baiknya dicopotlah dari gambar-gambar yang ada di dinding. Ini nanti takut bentuk pengkultusan yang terlalu berlebihan. Di beberapa rumah, bahkan bukan hanya orang soleh, bisa jin-jin juga di dalamnya dipakai. Ya, Ratu Laut Selatan ada yang pasang di rumah. Ya, padahal saya lihat gambarnya nggak tutup aurat itu. Ya. Ini bukan orang soleh kan? Bukan orang soleh. Maksudnya jaran wali-wali Allah enggak? Enggak jelas. Dia juga mau goib kan? Ada yang pernah lihat langsung? Enggak pernah kan? Maka tidak perlu sampai seperti itu. Awalnya memang sederhana sebenarnya. Namun lihat hancurnya umat dahulu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya dari macam-macam seperti itu. Sampai mereka mengkultuskan orang soleh secara berlebihan. Maka jangan ditiru. Maka pandai-pandailah mengambil pelajaran dari rusaknya orang-orang atau umat di masa silam. Kemudian hadis yang kedua kita bahas, hadis saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afaf wal ghina, rawahu Muslim. Coba Pak Slamet dibaca artinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu akan petunjuk, ketakwaan, menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan, serta perasaan cukup." Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan takwa yang kita bahas, kalau tadi takwa, bentuk takwa adalah hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Di sini Nabi SAW mengajarkan tentang sifat takwa dalam doa. Kita diperintahkan untuk meminta ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta dalam doa ini ada 4, Bapak dan Ibu sekalian, ada 4. Dan ini penting sekali untuk kita minta. Dan ini menandakan bahwasanya kalau kita minta seperti ini pada Allah, jangan sampai kita menggantungkan pada diri sendiri. Ya, saya bisa jadi orang bertakwa sendiri tanpa bergantung pada Allah. Saya bisa jadi baik sendiri, saya bisa mendapatkan petunjuk sendiri tanpa bergantung pada Allah. Saya bisa punya sifat afaf sendiri tanpa bergantung pada Allah. Ini terlalu pede sekali. Tetap kita untuk menjadi orang bertakwa, tetap kita ingin mendapatkan petunjuk, tetap kita ingin punya sifat afaf dan ghina, kecukupan. Semuanya itu kita harap dan minta tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan seperti itu doa ini. 4 hal yang diminta. Yang pertama, kita minta pada Allah al-huda, petunjuk. Karena may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah itu beri petunjuk, tidak mungkin ada yang bisa buat orang itu jadi sesat. Siapa saja yang Allah itu sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Maka petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hidayah untuk kita dapat ilmu terus. Apalagi hidayah untuk kita mudah untuk beramal soleh, untuk istiqomah. Itu minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama diminta. Kemudian yang kedua yang diminta at-tuqa, sifat takwa. Takwa secara pengertian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini juga ketakwaan ini kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana biar kita mudah setiap perintah yang kita dengar, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita jalankan. Setiap larangan yang kita tahu, ya, yang haram maupun yang makruh, kita jauhi. Jadi bukan yang haram saja, yang makruh juga. Yang wajib kita penuhi tadi, ibadah-ibadah wajib jelas kita penuhi. Yang sunnah ini sebagai pelengkap untuk menutupi kekurangan pada amalan yang wajib. Amalan yang wajib itu ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang haram kita tinggalkan jelas, yang haram-haram itu jelas, dosa-dosa besar jelas kita tinggalkan, dosa-dosa besar kita tinggalkan, maksiat-maksiat kita tinggalkan. Termasuk di sini juga yang dianggap makruh. Ya, termasuk yang dianggap makruh. Contoh yang dianggap makruh apa? Ya, taruhlah rokok itu makruh. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, ya tinggalkan rokok. Ya, tadi haram dan makruh. Kalau menjadi orang yang bertakwa yang benar, ya tinggalkan rokok. Kalau mau memilih rokok itu makruh, jadi dia tinggalkan. Ada lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Tadi ini masalah lain lagi. Misalnya ketika seseorang itu bersafar, para ulama masukkan di antara bentuk safar yang makruh itu kalau safarnya pergi seorang diri, tidak ada yang temani.
Ada diceritakan oleh para ulama kenapa mesti ditemani oleh orang lain. Ini sampai para ulama itu mikirkan, kalau dia mati di tengah jalan siapa yang bantu untuk ngurus? Kalau ada orang lain itu bisa bantu. Maka dalam hadis memang Nabi SAW sebutkan kalau satu orang dia masih bersama setan. Kalau dua orang dia masih bersama setan. 3 orang baru dikatakan rombongan safar. Itu lebih bagus. Karena ada yang menemani, bisa saling tolong menolong ketika itu, bisa saling mengingatkan untuk masalah sholat atau perihal-perihal yang lainnya. Kalau ada yang keliru juga, terjatuh dalam maksiat, bisa diingatkan. Maka tadi safar seorang diri ini dikatakan makruh. Nah, itu tentang yang kedua. Kemudian yang ketiga, afaf. Yang diminta pada Allah adalah sifat afaf. Afaf itu adalah apa? Yaitu agar dijauhi dari yang haram. Agar dijauhi dari yang haram. Dan supaya kita bisa menahan diri darinya. Dan supaya kita bisa menahan diri darinya. Jadi sifat afaf itu adalah seperti ini bentuknya. Dan ini pengertian ini berarti bentuknya umum. Menjauhi maksiat juga termasuk sifat afaf. Termasuk juga bentuk meminta-minta, mengemis. Kalau orang itu tidak meminta-minta, tidak mengemis, berarti dalam dirinya juga terdapat sifat afaf. Karena mengemis itu tercela. Ya, mengemis itu tercela. Tercelanya bagaimana? Nabi SAW itu katakan lebih baik seorang itu tangannya diberikan api daripada dia mengemis-ngemis. Ya, lantas ketika itu ada yang beri dia sesuatu dan ada yang tidak beri. Ini katakan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian yang keempat, al-ghina. Kita minta pada Allah sifat ghina. Ghina itu artinya merasa cukup dan tidak rakus terhadap apa yang ada pada orang lain. Artinya dia tidak bergantung pada manusia. Intinya gampangnya sudah, kalau apa yang Allah berikan dia sudah merasa cukup, nggak cemburu, nggak benci pada apa yang ada pada orang lain. Tetangganya punya motor baru, ya dia nggak pedulikan. Artinya nggak sampai punya rasa benci kalau orang lain itu dapat nikmat. Benci seperti ini dikenal kalau dalam agama kita dengan sifat hasad. Ya, dikenal dengan sifat hasad. Ini yang kita biasa minta perlindungan pada Allah dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari cemburunya orang-orang yang hasad. Hasad itu apa? Gampangannya kata Ibnu Taimiyah, pokoknya tetangga dapat sesuatu, dapat nikmat, kita sudah nggak senang. Kok dalam hati itu tiba-tiba seperti itu saja kok yang dia punya. Dia nggak punya yang lainnya. Sudah nggak senang pada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, sudah disebut hasad. Ini pengertian saking Ibnu Taimiyah. Ada pengertian dari jumhur ulama atau kebanyakan ulama menganggap yang namanya hasad itu berharap nikmat orang lain itu hilang. Berharap nikmat orang lain itu hilang. Jadi tidak hanya sekedar benci, namun yang lebih daripada itu. Karena kalau sekedar benci ini cuma versi dari Ibnu Taimiyah saja. Kemudian faedah dari hadis ini lagi, selain kita meminta 4 hal tadi, kita juga diajarkan bahwasanya kita butuh pada akhlak yang mulia. Karena 4 sifat tadi itu adalah bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Dan berarti meminta 4 hal tadi, karena Nabi SAW memintanya sendiri, berarti meminta 4 hal tadi itu sangat-sangat penting. Ya, meminta 4 hal tadi itu sangat-sangat penting. Yaitu pertama, petunjuk. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, afaf. Afaf artinya
agar tidak terjatuh pada yang haram. Kemudian yang keempat, gina, punya sifat kecukupan atau kita juga sebut dengan qanaah. Jadi banyak-banyak mengamalkan doa ini, dan ini adalah di antara doa yang sangat-sangat manfaat sekali untuk mengatasi problema-problema hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan sebenarnya tadi sudah, tapi sudah ada jawabannya, karena hubungan antara hadis dengan wanita sholat ternyata sudah ada hubungannya. Ya, yang mau saya tanyakan, apakah dalam ketakmiran itu wanita itu sebaiknya apakah dilibatkan di dalam kepengurusan saya rapat-rapat? Apakah wanita itu dilibatkan dalam kepengurusan? Yang kedua masalah itu kalau sholat sudah pakai hijab ya ruangannya ya, tapi setelah pengajian itu malah hijabnya dibuka, lah itu bagaimana solusinya itu? Pengajian misalnya tetap dijaga supaya kita mencegah daripada yang fitnah wanita tadi. Ya. Yang pertama tadi, apakah wanita itu boleh dimasukkan dalam kepengurusan ketakmiran? Bagusnya kalau masalah ketakmiran, karena ini sangkut pautnya dengan bapak-bapak kebanyakannya, maka baiknya pengurusnya semua laki-laki. Baiknya untuk masalah wanita itu divisi khusus saja sendiri, divisi kemuslimahan. Ya, kemuslimahan dibuat sendiri, namun harus mengurus tentang masalah kajian ibu-ibu misalnya, atau ada untuk gotong royong ibu-ibu sendiri konsumsi. Ya, mereka ngurus itu sendiri. Sedangkan kalau bapak yang berkaitan dengan masalah masjid, ya, yang berkaitan dengan masalah masjid, masalah imam, masalah khotib, untuk mengurus pengajian bapak-bapak, sampai masalah untuk kebersihan macam-macam, ya baiknya itu diserahkan kepada bapak untuk mengurusnya. Sedangkan kalau wanita khusus untuk masalah kemuslimahan saja mereka urus. Ya, sehingga kalau seperti ini nanti tidak terlalu sering interaksi dengan perempuan ketika itu, kecuali ketika butuh. Adapun seperti tadi yang ditanyakan, apakah kajian tadi ketika sholat sudah pakai hijab, kemudian bar sholat itu karena ada pengajian itu dibuka. Yang jelas baiknya itu tetap dipisah antara laki-laki dan perempuan. Artinya ini tempat laki-laki, tempat perempuan, tidak sampai saling dekat. Itu yang pertama. Ya, kalau memang itu terbuka namun perempuannya itu jauh, ya, dan ketika itu melihat kondisi juga nggak mungkin saat itu ini diterapkan untuk ditutup karena jamaah belum biasa, pada protes nanti, bahkan nggak mau ngaji. Bahkan kalau ibu-ibu itu biasanya pengennya lihat pembicara langsung. Ini kalau orang awam atau di tengah-tengah kita seperti itu rata-rata, maka baiknya dibuka. Karena ini lebih mementingkan apa? Maslahatnya pengajiannya biar nyampe. Karena masyarakat belum biasa. Yang penting tadi apa? Dibuat tempatnya terpisah, bapak di depan, ibu-ibu dibuat di belakang, dan tidak terjadi interaksi langsung. Itu saja yang dijaga. Biasa ya, Ramadan berarti mah ditutup, tapi kalau pas kajian itu kadang buka gitu. Dalam Ramadan itu ada ya ditutup. Ramadan itu kadang ditutup, namun kalau pengajian kadang dibuka. Yang jelas, yang penting sudah ada terpisah saja seperti itu sudah cukup. Ada lagi? Ada yang bertanya, monggo? Oke, monggo. Masalah sholat Pak Ustaz, saya itu pernah sholat itu HP saya berbunyi. Nah, saya bingung, terus kok saya nggak jawab waktu sholat, kok akhirnya berdiri terus, terus saya ambil tembok agama, saya melakukan sholat, saya mulai lagi. Oh, berarti pas ada yang ngebel, jenengan angkat. Halo, ngobrol. Yo berarti sholatnya wis batal. Iya, ya memang harus diulangi. Nggak ulangi malah lanjut malah masalah.
Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan, kalau sebelum sholat HP-nya itu di silent dulu, itu wajib. Di silent kan nggak mesti dimatikan, suaranya nggak ada. Kemudian yang kedua, apakah boleh kalau kita ketika sholat ini sudah lupa, terlanjur sholatnya dijalankan, langsung HP-nya bunyi ketika di tengah-tengah sholat? Bolehkah ketika itu HP dimatikan? Jawabannya boleh, bahkan bisa jadi wajib. Kenapa bisa sampai wajib? Karena bisa nanti ganggu orang yang di samping kanan kirinya. Apalagi mohon maaf, ya, nada deringnya pakai yang suara-suara yang bermasalah. Imamnya lagi baca surat yang panjang sekali, sudah khusyuk, tiba-tiba di belakang bunyi suara campur sari. Kan ada nada dering seperti itu kan? Ada. Ya. Maka bahkan wajib untuk dimatikan. Dan saran saya memang nada deringnya itu yang normal-normal saja, kering. Kan sudah sama untuk tanda telepon itu masuk. Gak usah cari macam-macam lah. Awalnya dulu kalau di tengah-tengah masjid kita nggak pernah dengar suara seperti itu dalam masjid loh. Ada yang campur sari dalam masjid itu nggak ada, itu seharusnya sekali kalau dalam masjid itu ada seperti itu. Namun kalau sekarang itu bahkan setiap sholat mungkin bisa ada suara seperti itu muncul. Maka tolong deringnya itu yang dirubah normal saja, karena sewaktu-waktu kita bisa lupa. Kemudian kalau memang tetap bunyi, kita sudah pakai nada yang normal tetap bunyi, boleh dimatikan. Bahkan sewaktu-waktu bisa wajib. Dan menyentuh seperti ini untuk matikan HP itu tidak sampai membatalkan sholat. Karena kalau ada kebutuhan untuk gerak, ada kebutuhan untuk kita bergerak, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Seperti ini saf pertama kosong, ini keluar karena ingin berwudu, mengulangi wudu, wudunya batal. Maka kan bisa jadi yang sebelah kanan kiri kan nutup, bergerak. Atau tidak bisa tutup kanan kiri karena sudah di ujung sana, yang bagian belakang yang maju. Nih, bagian belakang yang maju. Maka bergerak untuk maju atau untuk menutup saf kanan kiri, maka tidak masalah untuk gerakannya tersebut karena butuh. Maka sama juga ketika kita ingin mematikan HP tadi, bergeraknya ini juga karena butuh, maka dibolehkan. Paham gak? Ya. Waktu saya sholat itu katanya Pak Ustadz batal, terus saya melakukan itu nggak tahu, berarti saya bisa atau enggak? Tetap dilanjutkan berarti. Wes nerima telepon? Ya saya menolak, terus sudah saja ada ini, terus saya kembali sholat memulai sholat lagi. Dari awal apa suka awal apa lanjut? Ya dari awal. Kalau dari awal lagi berarti memang betul sudah benar itu. Ya, kalau dilanjutkan malah masalah. Itu saya kembali satu rakaat lagi. Iya, harus diulang dari awal. Sholatnya sudah batal. Ngobrol seperti itu sholatnya sudah batal. Terus Pak, ada orang waktu menjamak sholat. Menjamak sholat. Ya, saya teman mendengar menjamak sholat itu dikeraskan suaranya pada waktu dijaharkan. Sholat apa nih? Sholat zuhur dan asar itu ada tuntunannya enggak? Sholat zuhur dan asar berarti Al-Fatihah dijaharkan, ya, surat pendek juga dijaharkan. Ya, sholat zuhurnya gitu, sholat asarnya juga seperti itu. ya. Sholatnya tidak batal. Cuma dia tidak melakukan sunnah ketika zuhur dan asar. Sunnahnya ketika zuhur dan asar bacaannya itu sir. Cuma menyelisih sunnah itu. Sholatnya tetap sah. Ada lagi? Misal kalau kita tahu tuh kita sholat, waktu kita sholat itu nggak tahu, misalnya kita ngecat ya sama tahu itu ada catnya atau ada beresnya itu gimana? Jadi ketika sudah mulai sholat di bagian tangan misalnya ada cat, kita khawatir ini tidak kena wudhu. Saran saya sholatnya diulang, wudhunya diulang lagi. Karena Nabi SAW ketika lihat ada satu orang sahabat ketika itu karena buru-buru sholat,
Waktu itu kalau tidak salah sholat asar, kakinya tumitnya itu satu titik nggak kebasuh. Kemudian Nabi SAW ingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ketika tumit-tumit itu ada yang tidak dibasuh, diancam dengan neraka. Itu misal kalau sudah selesai sholat, baru ketahuan Sholatnya diulangi. Wudhu, hilangkan catnya tadi, kemudian sholatnya diulangi. Kalau misalnya imamnya ada ini tapi nggak tahu. Imamnya kalau buat kesalahan karena kesalahannya sendiri dan jamaah tidak tahu, maka jamaah sholatnya sah, imamnya yang ulangi sholatnya sendiri. Jamaah tidak perlu ulangi sholat. Saudara yang termasuk muhrim siapa saja? Saudara yang termasuk mahram ya atau muhrim menurut bahasa kita, namun pengertian yang tepat itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram saat haji atau umrah. Kalau mahram orang atau wanita yang tidak boleh dinikahi. Kalau saudara yang dimaksud yang jadi mahram berarti saudara kandung, sebapak atau seibu atau bapak dan ibunya sama. Adapun kalau sepupu, kalau sepupu maka itu jadi bukan mahram lagi. Kalau saudara kandung masih mahram, kalau dengan sepupu bukan mahram. Namun kalau dengan keponakan mahram. Kalau dengan keponakannya itu mahram. Jadi kalau dimaksud saudara seperti itu. Kalau adik ipar, ipar dikatakan oleh Nabi SAW alhamu al-maut. Iparmu itu adalah maut, bisa mengundang celaka. Kenapa dikatakan bisa mengundang celaka? Banyak kasus yang terjadi. Ini kalau kita menikahi perempuan dan itu punya adik atau punya kakak, ada yang pernah selingkuh dengan adik perempuannya juga. Kasus seperti ini ada. Maka Islam cegah, hati-hati juga dengan iparmu. Iparmu itu sifatnya mahram muakkad. Mahram muakkad itu artinya mahram yang sifatnya temporer, sementara. Sementara di sini maksudnya bagaimana? Kalau kita nikahi mbaknya, kakaknya, adiknya tidak boleh dinikahi bareng. Namun kalau ya kakaknya ini meninggal dunia, boleh menikahi adiknya. Namun tidak boleh digabungkan bareng. Itu namanya mahram muakkad. Mahram muakkad ini sifatnya tidak boleh juga ada interaksi yang sama dengan wanita yang lain. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi masalah seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi adik ipar kesimpulannya masih belum halal. Bukan mahramnya, sehingga hati-hati interaksi dengan ipar kalau di sini adalah lawan jenisnya. Ada lagi? Misalnya kan bagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu, misalkan uang ya, dari seseorang yang setelah kita selidiki atau kita tahu ternyata itu hasil kejahatan. Hasil kejahatan. Kejahatannya apa bentuknya? Nyolong atau yang lain? Kalau mungkin di apa itu? Kalau di pemerintahan ya, biasanya kan dari uang apa? Ada uang-uang syubhat lah. Ya, uang bermasalah. Kita berusaha mengembalikan, namun sudah itu hak kamu nggak apa-apa. Nah kita langkahnya uang itu kita serahkan ke anak yatim atau Baik. masjid itu. Baiknya uang-uang yang bermasalah seperti itu tidak masuk ke kantong kita pribadi. Namun diserahkan untuk maslahat umum. Ya, diserahkan untuk maslahat umum. Termasuk juga kalau kita punya penghasilan yang haram kemudian tobat. Ya, punya penghasilan yang haram kemudian tobat. Ada tabungan ini dulu pas main judi menang besar, ditabung. Ya, boleh nggak dimanfaatkan pribadi? Baiknya tidak. Sama seperti harta tadi, apalagi kita tahu. Ya, namun asalnya sebenarnya apa yang diserahkan untuk dari dia kepada kita, asalnya itu seperti hadiah biasa. Namun untuk jaga-jaga saja sifat warok. Warok itu artinya kita hati-hati, untuk kehati-hatian tidak kita manfaatkan. Terus manfaatkan untuk apa? Boleh untuk maslahat umum, membantu tiang miskin, membantu anak yatim,
Ya, namun statusnya di sini untuk membersihkan harta. Bukan statusnya sedekah. Kenapa bukan statusnya sedekah? Karena Nabi katakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyibun, Allah itu baik, menerima cuma yang baik-baik, yang halal-halal saja. Sedangkan tadi bukan dari harta yang halal kan? Bukan dari harta yang halal. Dan juga catatannya, untuk maslahat umum ini tidak boleh disalurkan untuk masjid. Karena masjid ini butuh dibangun dengan ketakwaan, bukan dengan harta yang bermasalah. Yang butuh dibangun dengan ketakwaan, bukan nanti harta korupsi bangun untuk bangun masjid, nggak boleh. Yang pertama tidak dihitung sodako, dan juga nanti membuat keberkahan masjid jadi hilang. Jadi baiknya tidak disalurkan untuk masjid. Jadi bisa membantu orang-orang yang susah tadi, atau untuk kepentingan umum, misalnya untuk fasilitas bangun-bangun jalan, ada tempat-tempat toilet misalnya. Atau mungkin ya selain masjid berarti kepentingan-kepentingan umum seperti madrasah mau dibangun dari situ juga boleh. Yang tidak boleh tadi seperti fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia tadi tidak membolehkan disalurkan untuk pembangunan masjid. Satu lagi. Nih. Sebelum imam memulai takbiratul ihram itu apakah wajib untuk menyuruh meluruskan dan merapatkan? Apakah sebelum imam itu memulai takbiratul ihram, imam itu meluruskan shaf? Bahkan yang harusnya memang imam meluruskan shaf. Minimal dia ngomong, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Luruskanlah shaf karena rapatnya shaf itu merupakan kesempurnaan sholat. Namun saya sarankan jamaah tidak cukup mengucapkan sami'na wa ata'na. Tahu sami'na wa ata'na artinya apa? Saya manut. Iya kan? Namun dia cuma di lisan saja, gak mau gerak-gerak. Maka ketika itu baiknya kalau imam itu lihat di sini masih longgar, rapatkan, ingatkan. Namun kalau jamaah sudah diingatkan seperti itu sudah, langsung yang masih kosong dirapatkan, sudah bagus. Namun kalau belum, imam masih lihat ini, ini belum rapat, rapatkan. Karena ada peluang kalau ada satu celah yang kosong akan diisi oleh setan. Kalau setan ngisi, banyak gangguan berarti. Dan keberkahan sholatnya akan hilang. Dan kekhusyuan juga akan sulit dicapai. Caranya bagaimana merapatkan shaf? Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Dua-duanya. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Bukan kakinya yang ketemu, pundaknya jauh. Karena bisa kan? Bisa. Biasanya itu kakinya yang rapat. Ya, buka. Namun pundaknya enggak. Ya, pundaknya enggak. Jadi masih kelihatan jauh tapi kakinya kok rapat. Iya, kakinya dia buka. Ini kata dalam hadis Anas bin Malik disebutkan apa? Rapatnya shaf itu pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Nanti lihat di kitab Irdis Sholihin di pembahasan fadilah amal tentang keutamaan shaf pertama. Ya, di dalam kitab itu lihat di bagian fadilah amal keutamaan shaf pertama. Ada hadis yang tadi saya sebutkan, hadis saking Anas yang sebutkan rapatnya shaf itu pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Imam perlu mengajarkan ini pada jamaah yang belum paham. Ya, imam ingatkan, bapak ibu-ibu tolong pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Bahasakan Indonesia saja. Kalau yang rapatkan tadi boleh rapatkan shaf. Bahkan saya lebih senang dengan bahasa Indonesia, karena kalau dengan bahasa Indonesia orang langsung paham. Namun kalau dengan bahasa Arab pasti dia jawab sami'na wa ata'na, nggak mau rapat-rapat. Jadi nggak ada manfaatnya saya ngomong kalau gitu tadi. Kalau enggak ya pakai bahasa Arab terus terjemahkan. Sawu sufufakum, luruskan safnya. Torosu, rapat. Paham kan? Paham, jalankan mesti. Yang kalau dia cuma pakai sawu sufufakum, sami'na wa ata'na, germeneng wae.
Yang lurus ya tetap kayak gitu, yang nggak lurus ya tetap kayak gitu, yang belum rapot ya gitu juga. Jadi nggak ada manfaatnya untuk sampaikan, padahal baiknya jamaah itu paham. Ya, jadi pakai bahasa Indonesia saja. Dan kalau jamaah sudah pada paham, oh ini kalimat ini maksudnya luruskan sob, nah itu nggak apa-apa. Namun kan kita rata-rata nggak paham, cuma tahu sami'na wa ata'na saja. Ya, gitu ya. Kalau para imam ingatkan seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.